Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan kembali melanjutkan sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada hari ini Senin 12 Desember 2022. Putri Chandrawati pun dijadwalkan bersaksi untuk ketiga terdakwa yaitu Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Dalam persidangan ini Putri akan dimintai keterangan oleh majelis hakim mengenai keterlibatannya bersama para terdakwa dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung langsung bersama kami ada pakar hukum pidana, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho, dan juga sudah tersambung kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat, Martin Lukas Simanjuntak. Selamat pagi Prof. Hipnu, Bang Martin. Selamat pagi, Mbak Maria. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Bang Martin. Terima kasih, selamat pagi sudah bersedia hadir di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin saya akan ke Prof. Hipnu terlebih dahulu, karena sekarang ini kita fokus kepada Ibu Putri Chandrawati yang akan menjadi saksi terhadap ketiga terdakwa. Nah, saya ingin tahu pendapat Prof. Hipnu. Prof. Hipnu bagaimana melihat selama ini kesaksian yang ada di Ibu Putri Chandrawati? Ya, ini sesuatu yang menarik Mbak Maria, yang ditunggu-tunggu oleh pengadilan, termasuk masyarakat ya. Ini kan cerita Pak FS, Bu PC ini kan dari tukang sayur, pedagang, semua ceritanya seperti ini. Tunggu seperti apa Bu PC itu. Oleh karena ini dituntut adanya suatu pembuktian. Karena kita belajar dari kemarin Mbak Maria, dari Pak FS, itu semuanya kelihatannya menyimpang beritanya. Bahkan dari lie detektor pun hasilnya juga tidak jujur kan gitu loh. Nah, ini diharapkan keterangan Bu PC itu jujur, itu. Karena dengan jujur ini paling tidak akan mempercepat suatu peradilan yang berdasarkan bukti. Tapi kalau nanti hasilnya sama seperti Pak FS, yang menurut saya Pak FS itu pemeriksaan saksi seolah-olah pemeriksaan terdakwa. Ini yang menjadi permasalahan. Nah, oleh karena itu Bu PC, karena ini suatu hal yang betul-betul terkait dengan saling menjadi saksi, bukan mahkota loh ya, ingat loh ya, ini saksi saling menjadi saksi. Kalau mahkota itu hanya satu, bukan semua menjadi mahkota. Bedakan dengan GC, kalau GC itu bisa lebih dari satu, tapi kalau mahkota itu hanya satu orang yang menjadi mahkota atas suatu peristiwa pidana yang sama-sama sebagai penyertaan. Nah, ini kalau kita lihat kaji dari segi ilmu. Oleh karena itu Bu PC dalam kasus ini terkait dengan perkara-perkara yang sudah disampaikan, ya sampaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Karena apa? Bicara bukti itu bicara kesesuaian. Bicara bukti apa yang disampaikan adalah bicara tentang nilai. Apakah yang disampaikan bernilai bukti atau tidak? Ini yang harus menjadikan keterangan yang disampaikan Bu PC, Bu. Jangan sampai keterangan-keterangan yang disampaikan ini keterangan-keterangan bersifat sosiologis. Tapi apakah mungkin itu Prof. Hipnu? Mengingat kalau kita lihat dari Ferdy Sambo saja itu sudah mengerucut ke arah sana ya, mengerucut ke arah pelecehan seksual dan lain sebagainya. Apakah mungkin Ibu PC bisa memberikan keterangan yang jujur? Nah, disinilah maka peran penasihat hukum harus memberikan suatu ancang-ancang. Peran jaksa penuntut umum juga harus memberikan pengingatkan bahwa sidang ini adalah sidang bukti. Sidang terkait apa yang ia lihat, ia dengar. Walaupun ini saksi loh, jadi saksi itu kan ada dua syarat yang disampaikan, syarat material dan syarat formil. Syarat material adalah apa yang ia lihat, ia ketahui pada waktu persidangan. Syarat formil adalah disumpah di dalam persidangan. Karena jangan sampai nanti Bu PC akan berdampak pada sumpah palsu, keterangan palsu. Ingat pasal 242, barang siapa yang memberikan keterangan dengan lisan dan tulisan tidak sesuai dengan bukti yang disampaikan, diancam dengan pidana penjara 8 tahun. Tapi itu sulit juga Prof. Hipnu ya untuk dibuktikan, karena kan memang keterangan yang diandalkan sini hanyalah keterangan saksi yang ada di sana, tidak ada CCTV ataupun alat-alat bukti lain yang mendukung. Nanti kita akan bahas ke arah sana Prof. Hipnu, tapi saya akan juga bertanya pendapat Bang Martin di sini. Bang Martin, akankah dalam persidangan ini hakim ataupun Ibu Putri Chandrawati ini lebih mengerucutkan kepada pelecehan seksual kalau dari analisa Anda? Ya, terima kasih. Mbak Maria, hari ini pemeriksaan saksi itu ditujukan ya secara material untuk menggali mengenai apa yang Putri ketahui untuk 3 orang terdakwa. Siapa saja mereka? Ya, yang pertama adalah Ricky Rizal, yang kedua adalah Kuat Ma'ruf,
Dan yang ketiga adalah justice kolaborator yang juga terdakwa ini yang bernama Richard Eliezer. Ya, Putri akan menyampaikan segala sesuatu hal yang dia tahu mengenai ketiga orang terdakwa. Nah, namun karena Putri ini juga sebagai saksi dan juga sebagai terdakwa, yang mana kemarin ada pengalaman ya, Verdi Sambo ketika digali keterangan itu, tadi menurut saya kutip perkataan dari Prof. Hipnu, rasa terdakwa, saya yakin ini juga akan sama ya. Kenapa? Ya karena memang perkara ini tidak bisa dipisahkan walaupun berkasnya di split sync. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan digali. Yang pertama adalah apa yang Putri ketahui terhadap tiga orang terdakwa ini, terhadap peristiwa 340 yang terjadi dari Magelang, Saguling sampai dengan Duren 3. Lalu yang kedua, apa yang Putri Chandrawati ya dalam hal ini sebagai terdakwa, di mana posisi dia, apa yang dia lakukan, ya, dan mengapa dia sampai terlibat? Karena ada keterangan dari Richard Eliezer yang mengatakan Putri ini, ya, yang pada saat di Jalan Duren Saguling itu, kan Verdi Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer bahwa Joshua katanya melakukan pelecehan, lalu anak ini kurang ajar, ya, lalu mengatakan juga akan saya kasih mati Joshua. Ketika mendengar itu, Putri bukan menstop ataupun meminta terdakwa Verdi Sambo untuk mengurungkan niatnya, padahal dia tahu dengan menembak orang Joshua bisa meninggal, tapi justru ikut berkontribusi ya untuk menyarankan mempersiapkan alat ya, lalu menyarankan untuk memilih tempat di rumah 46 ataupun Duren 3, lalu ikut serta ya bersama-sama dengan korban menggiring ke arah tempat pembantaian. Lalu apalagi? Lalu mengganti pakaian ya ketika di tempat kejadian perkara itu yang awalnya menggunakan legging lalu menggunakan celana pendek. Nah, ini harus digali ya. Lalu apalagi yang perlu digali post factum, pasca kejadian pembunuhan ini apa-apa saja yang dilakukan ya. Seperti contoh mencoba mengupayakan suap kepada para ajudan ya. Lalu apalagi? Lalu bersenang-senang. Jadi kalau dari analisa tim kuasa hukum keluarga Yosua ini sebenarnya Putri Chandrawati terlibatnya cukup jauh ya, terlibat dalam perencanaan di awal begitu. Tentu. Jadi gini, ada petunjuk juga. Nanti akan kita buktikan lebih lanjut mungkin Bang Martin. Kita akan bahas mengenai ini lebih detail, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, selepas jeda Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan lanjutkan pembahasan ini. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia pemirsa, dan kita masih membahas mengenai sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat dengan saksi terdakwa Putri Chandrawati. Saya masih bersama dengan Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua, dan juga Profesor Hipnu Nugroho yang merupakan guru besar hukum pidana. Saya akan lanjut ke Bang Martin. Bang Martin, kalau tadi Anda mengatakan dari berdasarkan keterangan Richard Eliezer yang mengenai sarung tangan dan mendengar pembicaraan Putri Chandrawati dengan Verdi Sambo, apakah memang tim kuasa hukum keluarga Yosua ini menduga bahwa keterlibatan Putri Chandrawati itu sudah sejauh itu sebelum penembakan? Ya, kita kan berbicara kan awal itu ya dari praduga ya. Praduga kita akhirnya terbukti ya dengan didukung oleh beberapa alat bukti di depan persidangan, manakala ya secara resmi Richard Eliezer bersaksi bahwa hal tersebut bukan hanya sebatas isapan jempol. Nah, saya lanjutkan tadi ya mengenai petunjuk. Ada petunjuk juga dari apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer, ternyata ada upaya untuk menghilangkan nyawa Joshua ya sebelum mereka sampai di Jalan Saguling. Apa itu ya? Dengan keterangan Richard yang mengatakan Ricky Rizal ingin menabrakkan mobil Lexus milik Sambo dan Putri ya ke sisi bagian kiri pada saat di jalan tol. Ini perlu didalami ini Mbak Maria. Kenapa? Karena tidak mungkin Ricky itu secara inisiatif sendiri mau menghancurkan mobil dari majikannya. Ini pasti perbuatan ini atas dasar untuk memuaskan perintah ataupun memuaskan keinginan seseorang. Siapakah itu? Kami duga dua orang. Ya, baik itu terdakwa PC maupun terdakwa FS. Nah, ini perlu digali kebenarannya, apakah benar atau tidak, ya. Kalau bisa didukung dengan satu saja alat bukti seperti alat bukti ilmiah dengan percakapan WhatsApp ataupun transkrip telepon, saya pikir ini sudah kuat bahwa memang pernah ada ya perencanaan sebelum di Jalan Saguling. Lalu yang berikutnya yang menarik ya, yang disampaikan Richard Eliezer mengenai adanya will di Jalan Bangka ya. Ini pasti ada hubungannya juga nanti dengan motif. Di Jalan Bangka itu ditemukan seseorang ataupun perempuan yang diduga keras, si cantik-cantik berbaju coklat, menangis keluar dari rumah pasca digeruduk oleh ya yang dipimpin oleh Putri Chandrawati bersama dengan para ajudan
membawa senjata laras panjang. Ya, ini ada hubungannya pasti. Makanya perlu digali juga supaya kita bisa menemukan apa motif sebenarnya. Ya, dan tadi mengenai kesaksian, ya Richard Eliezer pernah membantah kesaksian rekan saya Kamarudin Simanjuntak ketika mengatakan diduga keras Putri Chandrawati ikut menembak. Ya, nah kalau hal tersebut mereka terima tuh, mereka absorb keterangannya Richard. Tapi ketika Richard mengatakan bahwa Ferdi Sambo pakai sarung tangan, Putri sudah ikut merencanakan, lalu Ferdi Sambo menembak, lalu Ferdi Sambo mengupayakan menyuap, itu semua dibantah. Karena apa? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Roni. Ketika itu berhubungan dengan sesuatu yang memberatkan, ditolak. Tapi kalau yang meringankan, mereka terima. Inilah saya bilang tidak gentle. Ya. Oke, ya baik. Saya ingin tanya pendapat Prof. Hipnu. Menurut Anda, setujukah Anda keterlibatan Putri Chandrawati itu memang sejauh itu, sejak awal perencanaan pembunuhan? Karena kalau kita flashback ya, dari pernyataan ketiga terdakwa ini kan berbeda-beda ya terhadap kejadian pembunuhan Yosua. Seberapa penting sebenarnya untuk mengetahui motif dalam hal ini, Prof. Hipnu? Ya, Mbak Maria, ini yang sekarang ditunggu-tunggu dalam proses pembuktian ini. Kalau kita bicara peradilan, kita kan bicara suatu konsep pengujian. Ada 7 masalah yang harus diuji. Dan 4 masalah itu sudah teruji semua. Terkait dengan tindak pidananya, terkait dengan korbannya sudah, lokusnya, temposnya. Nah, kemarin itu sudah bicara masalah bagaimana melakukan tembakannya dan alat apa yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Yang terakhir adalah motif. Idealnya kalau bicara suatu pembuktian, itu motif dulu, Mbak. Motif dulu. Tapi ini motif rupanya sampai sekarang masih abu-abu. Nah, oleh karena itu, kalau nanti penasihat hukum kaitannya dengan PC, Pak FS, termasuk nanti penuntut umum belum bisa memberikan suatu motif yang reasonable, karena suatu pembuktian itu harus jelas, konkret, dapat dipercaya, logik, dan sebagainya. Ini kan tidak logik. Tidak logiknya itu begini, Mbak. Contoh misalkan, yang saya sekarang nggak ketemu. Ketika ada suatu dugaan pelecehan seksual, pertanyaannya, kenapa dari sampai Magelang, Jakarta, kok juga baik-baik saja? Kan idealnya seperti itu. Kan idealnya kalau namanya ada pelecehan, perkosaan, kan marah dong. Marah, nggak ketemu, dan sebagainya. Satu. Kedua, terkait dengan visum, alat bukti yang lain. Kalau memang terjadi. Lah, ini yang tidak logik. Tapi tampaknya, semua terkait dengan FS kemarin Bu PC sama-sama berkisikukuh bahwa motif itu ada, tapi sulit untuk pembuktian. Nah, ini suatu persidangan yang nampaknya ada suatu kejanggalan, tapi itu bersikukuh, ya nggak apa-apa. Karena dalam suatu persidangan, namanya keterangan terdakwa itu ada asas non-incrimination. Artinya, ya itu hak dia. Tidak dibebani pembuktian. Kalau menceritakan silakan, tapi kalau memberikan keterangan ya baik. Karena apa? Itu akan menjadikan nanti keterangan yang bersifat meringankan dan memperlancar. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, dalam kasus motif ini, ketika tidak sampai pada suatu titik temu yang reasonable, hakim yang akan melihat dengan bukti petunjuk nanti dari keterangan ahli. Keterangan terdakwa, keterangan ahli, hakim menentukan petunjuk apakah ada ataukah tidak ada. Karena dari perdebatan penasihat hukum dan penuntut umum, tampaknya tidak ketemu. Dan menurut kami sendiri katanya tidak logik, kan itu Mbak. Betul, dan memang selama ini juga tidak didukung oleh alat bukti lain begitu ya, selain keterangan saksi yang menguatkan begitu, Prof. Hipnu. Jadi kiranya seperti apa strategi yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim untuk bisa mengarahkan ke motif yang sebenarnya? Ya, kalau jaksa hakim kan bicara bukti. Oleh karena itu nanti makanya ketika ada suatu pengakuan dari terdakwa adalah ada suatu perkosaan pelecehan, buktinya mana? Nah gitu. Karena bicara hukum, bicara bukti. Ketika tidak ada bukti yang sampaikan, atau oke lah nanti kalau nggak salah kemarin ada buktinya keterangan psikologi dan forensik. dirusak begitu, Prof. Hipnu. Bagaimana? Ya, psikologi forensik yang sudah menyatakan bahwa Putri ada suatu gangguan yang nefas sedemikian rupa. Ya, nanti disampaikan di persidangan. Makanya di sini nanti akan adu suatu argumentasi keterangan saksi dari terdakwa maupun penuntut umum untuk menilai suatu keterangan yang disampaikan oleh UPC. Ini ini yang terjadi nanti.
Makanya kuncinya adalah pada hakim nanti. Domain hakim yang menentukan ada atau tidak. Oke, nah Bang Martin, selama ini apa sih sebenarnya yang membuat sulitnya alat-alat bukti lain ini dikumpulkan, baik dari tim kuasa hukum Yosua ataupun tim kuasa hukum Richard Eliezer? Selain dari keterangan saksi ya? Ya, kalau untuk bukti ya, kita tahu bahwa di awal ini kan TKP dirusak ya. TKP dirusak, lalu senjata juga pada hilang, bahkan HP dari anak klien saya pun sampai saat ini tidak jelas di mana dengan barang-barang yang lain. Nah, kalau Di samping percakapan itu memang selama ini belum pernah juga ada ya, bukti percakapan yang Gimana? bisa didapatkan? Ya, dari versi kita ada, tapi kan sampai saat ini juga kita belum dengar nih apakah dari pihak provider WhatsApp ataupun Meta sudah datang untuk menyampaikan apa isi transkrip pembicaraan sebelum pembunuhan ini. Karena itu penting. Orang sekarang tuh berbicara atau melakukan komunikasi melalui WhatsApp. Nah, saya tambahkan. Jadi gini, Verdi Sambo dan para terdakwa ini ya, mereka paham betul bahwa di dalam pengadilan itu sistemnya pembuktian harus terpenuhi. Ya, lalu mereka paham juga apa yang disebut dengan Undang-Undang TPKS ya 12 tahun 2022 ini. Jadi mereka ini memanfaatkan hal-hal tersebut ya dengan celah agar bisa lepas ataupun bebas dari tuntutan. Tapi yang mereka tidak pikir ataupun mereka tidak antisipasi adalah ternyata sesuai dengan teori tidak ada kejahatan yang sempurna. Tadi disampaikan apakah motif akan terbukti bahwa akan ada kekerasan seksual. 1000% saya jamin tidak akan pernah terbukti. Yang benar itu akan mungkin teriyakini. Karena kenapa? Ini konteksnya bukan kasus kekerasan seksual. Ini kasusnya kasus 340 pembunuhan berencana. Dan di awal ya, kenapa saya bilang di awal itu sangat penting? Karena mereka yang awalnya berbohong diberikan lagi kesempatan untuk dicek apakah kebohongannya benar atau benar-benar berbohong gitu ya. Dengan bagaimana? Dengan diuji dengan lie detector. Verdi Sambo gagal, Putri juga gagal, Kuat juga gagal. Di mana? Kenapa saya bilang bisa gagal? Karena kenapa? Hasil yang berbohong itu tidak bisa meyakini jaksa penuntut umum untuk membuat surat dakwaan yang sudah diuraikan dengan motif sesuai dengan yang mereka klaim. Kan nggak ada. Motifnya apa di surat dakwaan? Sumer tuh nggak ada, tidak bisa dipastikan ada kekerasan seksual. Nah, dalam tuntutan dan putusan nanti saya juga yakin, Mbak Maria, bahwa motif yang akan ditentukan adalah adanya disinformasi yang disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada suaminya sehingga membuat suaminya benci terhadap Joshua, ditambah dengan kejadian sebelumnya pada saat Joshua dan Putri sesuai dengan keterangan Richard Eliezer menggerebek ya terdakwa FS dengan Will di Jalan Bangka sehingga terakumulasilah ya kekesalan itu sehingga dengan tenang dan dengan mantap menentukan satu rencana untuk menghabisi nyawa anak dari klien saya dan itu sudah mereka lakukan. Sekarang mereka harus bertanggungjawabkan sehingga keadilan bisa tercapai bagi anak klien saya dan juga keluarganya. Demikian. Nah, tapi itu yang mengatakan lagi-lagi soal Will itu, yang mengatakan hanya satu keterangan saksi, yaitu Richard Eliezer. Lagi-lagi tidak ada bukti pendukung lain ataupun keterangan pendukung lain begitu, Bang Martin. Itu sulitnya yang membuat, ya bagaimana menurut Anda? Buka itu rekapan ataupun transkrip percakapan antara ajudan dengan Putri, ya melalui Meta dan juga melalui nomor telepon pasti ada itu. Lalu yang berikutnya CCTV di Jalan Bangka buka, berani nggak mereka? Kalau tidak belum dihapus ya. Lalu nanti kita butuh kejujuran Putri nih. Apakah dia mau jujur atau ikut bersekongkol dengan suaminya? Dalam hal ini saya yakin dia akan bersekongkol dengan suaminya karena seperti yang disampaikan Prof. Nuh tadi, mereka punya hak ingkar, tapi mereka bisa berbohong kepada manusia. Mereka tidak bisa berbohong kepada sang kuasa. Demikian, terima kasih. Oke, jadi Anda meyakini kalau itu terbuka, itu bisa menguat ya. Prof. Nuh bagaimana? Apakah Anda juga berpendapat yang sama? Jadi gini Mbak, ini ada suatu sistem yang keliru sejak awal. Harusnya memang kalau ada pelecehan, yang saya amati sejak awal itu di tingkat BAP kelihatannya nggak ada. Harusnya memang sejak awal di Magelang itu dilaporkan, kan itu loh. Dilaporkan adanya pelecehan pada Polresta Magelang. Oke, Magelang dan di BAP dengan bukti-bukti yang cukup. Nah itu dinyatakan baru kalau memang ada Magelang, nyatakan Polresta ada, Magelang ada, berarti ada. Nah sekarang kan nggak ada. Ini yang menjadi masalah. Jadi terminologinya ujuk-ujuk terjadi suatu eksekusi penembakan. Nah, ada sesuatu yang hilang. Harusnya sejak awal kalau terjadi
lapor Polresta Magelang, dilaporkan, bukti cukup, itu sebagai dasar. Ini nggak ada. Pada awal kan kalau Nah, kita ingat Verdi Sambo mengatakan untuk melupakan peristiwa Magelang begitu ya. Tapi saat persidangan tiba-tiba peristiwa Magelang itu terseret kembali. Ya, itu kan peristiwa-peristiwa yang sosiologis. Karena kalau kita bicara hukum, peristiwa normatif, Mbak. Ini harus menjadikan pembelajaran bersama. Ketika ada suatu peristiwa hukum, jangan pernah diabaikan bukti. Karena jangan sampai bukti itu tidak bernilai. Apalagi terkait dengan perkosaan, apalagi terkait pelecehan. Itu Jadi namanya bukti akankah visum. persidangan hari ini Prof. Hipnu hakim lebih memfokuskan kepada pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati atau kepada pembunuhan berencananya kalau menurut Anda? Pembunuhan berencana, Pak. Ini bukan kaitannya pelecehan seksual. Makanya sidang terbuka untuk umum. Pembunuhan berencana bagaimana tentang bagaimana kondisi R, bagaimana dengan K. Itu yang akan dijelaskan oleh UPC hari ini. Karena UPC belum diperiksa. Kita akan lihat ya Prof. Hipnu ya, semoga tidak dibelokkan ke arah sana lagi karena selama ini yang kita lihat selalu dibelokkan ke arah pelecehan seksual. Terima kasih pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho dan juga kuasa hukum dari keluarga Yosua Martin Lukasiman Juntak sudah memberikan